Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku dan teman-teman aku ada Dani Sanjani Nababan, Niko Vensius Situmorang, Nur Ifdayaningsi, dan yang pasti aku sendiri, Poppy Ayu Sadila. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami mengenai pasar persaingan. Jadi langsung aja kita tonton videonya. Pasar persaingan sempurna, suatu pasar di mana terdapat kekuatan dari permintaan dan penawaran yang dapat secara bebas bergerak, dan penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Karakteristik pasar persaingan sempurna. 1. Terdapat banyak pembeli dan penjual. 2. Banyaknya barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Yang ketiga, informasi pasar lengkap. Yang keempat, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Yang kelima, bebas dari campur tangan pemerintah. Yang keenam, timbulnya kekuatan tersendiri di dalam pasar. Kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. 1. Mampu mendorong efisiensi dalam produk. 2. Tidak memerlukan iklan. 3. Pembeli dan penjual bebas bertindak. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. 1. Tidak ada dana untuk penelitian dan perkembangan produk. 2. Terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku ekonomi terhadap permintaan seluruh konsumen, di mana faktor pembentuk dan ciri-ciri pasar monopoli. Faktor pembentuk yang pertama, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan monopoli memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak bisa dicari dan dimiliki oleh perusahaan lainnya. Yang kedua, perusahaan monopoli memiliki banyak dana. Dengan itulah mereka mampu menikmati skala perekonomian, bahkan hingga tingkatan tertinggi. Ketiga, perusahaan monopoli mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui undang-undang sehingga praktek monopoli bisa bergerak leluasa. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli adalah industri suatu perusahaan yang bersifat closed substitution. Kedua, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke pasar industri. 3. Dapat mempengaruhi penentuan harga. 4. Promosi iklan kurang diperlukan. Kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan. Pertama, adanya keinginan mempertahankan monopoli dan takut akan tergeser oleh pihak pesaing. Kedua, peluang terjadinya pertentangan sangat kecil. 3. Dalam pasar, bisa dilakukan penelitian dan pengembangan produk. Keempat, kualitas produk selalu terjaga dan dijamin baik. Kekurangan, sering muncul ketidakadilan. Kedua, pemborosan sering dilakukan oleh pihak yang memonopoli pasar. 3. Konsumen tidak bisa berjuang banyak dan harus menerima semua keputusan dari perusahaan monopoli. 4. Unsur eksploitasi sangat kental dalam pasar monopoli. Dampak adanya pasar monopoli. Dampak negatif, ketidakadilan karena monopoli memberi keuntungan di atas normal. Kedua, perusahaan lain sulit masuk. Ketiga, timbulnya eksploitasi terhadap barang produksi. 4. Jumlah dan harga tergantung monopolis. Kelima, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dampak positif, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. 3. Mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Keempat, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Pasar persaingan monopolistik ialah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Karakteristik dan ciri-ciri pasar monopolistik. Karakteristik. Pertama, produk yang terdiferensiasi. Kedua, jumlah perusahaan banyak dalam industri. Ketiga, mudah masuk dan keluar. Ciri-cirinya, terdapat banyak penjual di pasar. Kedua, barang yang diproduksi dan diperjualbelikan berbeda corak. Ketiga,
perusahaan tidak memiliki kekuatan penuh untuk mempengaruhi harga dan penentukan harga. Keempat, keluar masuk dalam pasar sangat mudah. Kelima, kegiatan promosi merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pasar monopolistik. Pertama, ketidakpuasan terhadap daya analisis model, persaingan sempurna maupun monopoli. Kedua, sumber daya alam yang melimpah menyebabkan produsen memproduksi barang serupa, tetapi memiliki keunggulan yang berbeda. Ketiga, diferensiasi produk yang tidak terlalu besar mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan 1. Banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan. 2. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi. Pasar oligopoli adalah suatu struktur pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jenis-jenis dan karakteristik pasar oligopoli. 1. Pasar oligopoli murni atau pure oligopoli merupakan praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya praktik oligopoli pada produk air mineral. Yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan atau differentiated oligopoli merupakan suatu bentuk praktik oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek terkenal seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki. Sedangkan untuk karakteristik pasar oligopoli yaitu 1. Hanya sedikit perusahaan dalam industri. Yang kedua produk homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang saling mempengaruhi. Yang keempat, kompetisi non-harga. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Kekurangan pasar oligopoli, tidak adanya efisiensi dalam menggunakan sumber-sumber daya. Model oligopoli. 1. Model Kornok. 2. Model Edgeworth. Yang ketiga model Chamberlain. Nomor 4 model Suzy. Yang kelima model kartel terpusat. Yang keenam model kartel berbagi pasar. Yang ketujuh model kepemimpinan harga. Model Carnot berasumsi bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya atau outputnya, maka perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Model Edgeworth berasumsi bahwa jika hanya terdapat dua perusahaan dengan komoditi yang homogen, maka 1. Setiap perusahaan mempunyai kapasitas. 2. Setiap perusahaan mempunyai kapasitas produksi dan tidak dapat memenuhi seluruh penawaran pasar. 3. Setiap perusahaan dalam mencoba memaksimalkan TR atau keuntungan total mengasumsikan bahwa perusahaan lain akan mempertahankan harganya pada tingkat yang konstan. Model Chamberlain berasumsi bahwa dua polis mengakui saling ketergantungan antara mereka, sehingga dua polis tersebut menetapkan harga-harga yang sama, menjual jumlah yang sama, dan memaksimumkan keuntungan bersama. Model Zueji berasumsi bahwa bila ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan konsumen karena
tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga. Namun sebaliknya, produsen dalam pasar oligopoli tidak dapat memperluas pasar dengan menurunkan harga, sebab para pesaing akan menurunkan harga dengan tingkat yang lebih rendah lagi. Model kartel terpusat. Kartel adalah perusahaan resmi para produsen dalam sebuah industri yang menentukan berbagai kebijakan bagi seluruh perusahaan dalam kartel itu dengan tujuan meningkatkan keuntungan total kartel tersebut. Model kartel berbagai pasar. Untuk menghalangi pesaing baru, tingkat harga ditetapkan tidak terlalu tinggi dan perang harga dengan produsen baru. Model kepemimpinan harga. Terdapat perusahaan dominan yang bertindak selaku pemimpin dasar, serta perusahaan lainnya sebagai pengikut, di mana mereka bereaksi seolah-olah mereka berada dalam pasar yang bersaing sempurna. Perusahaan-perusahaan pengikut bertindak sebagai penerima harga atau price taker, yaitu akan menerima berapapun harga yang ditetapkan oleh perusahaan pemimpin dan akan menghasilkan output pada kondisi di mana marginal cost-nya sama dengan tingkat harga. Kebijakan publik terhadap oligopoli. Pandangan tidak melakukan apa-apa. Sejumlah argumen diberikan untuk mendukung pandangan ini, yaitu: pertama, meskipun persaingan menurun, namun diganti oleh persaingan antara industri-industri dengan produk pengganti. Kedua, kekuatan ekonomi semua perusahaan besar bisa diimbangi dan ditahan dengan kekuatan pengimbang dari kelompok besar lain dalam masyarakat. Ketiga, globalisasi bisnis yang terjadi selama dekade-dekade belakangan ini. Pandangan anti-monopoli. Pandangan ini didasarkan pada sejumlah asumsi Jeffrey Weston antara lain. Pertama, konsentrasi menciptakan kesaling tergantungan antar perusahaan. Kedua, konsentrasi sebagai besar terjadi akibat merger karena salah operasi yang paling efisien adalah tidak lebih dari 3-5% dari industri. Ketiga, ada korelasi positif antara konsentrasi dan profitabilitas. Keempat, konsentrasi semakin memburuk akibat diferensiasi dan iklan. Kelima, ada koordinasi oligopolistik. Pandangan regulasi. Pandangan ini memberikan kekuatan ekonomi pada perusahaan-perusahaan besar yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga dan terlibat dalam perilaku-perilaku yang bukan merupakan kepentingan publik. Sekian penjelasan dari hasil presentasi kelompok kami mengenai pasar persaingan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.